Assalamualaikum, jadi aku mau nyampein materi tentang siklus hidrologi panjang, pendek, dan sedang. Selamat menonton. Jadi, apa sih siklus hidrologi? Siklus hidrologi adalah perjalanan air di bumi mulai dari penguapan air dari permukaan laut, daratan, dan tubuh air lainnya, hingga kembali ke lingkungan dalam bentuk presipitasi seperti hujan, salju, embun, dan sebagainya. Siklus ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, dan yang terakhir siklus hidrologi panjang. Yang pertama ada siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek terjadi dalam waktu yang relatif singkat, biasanya dalam rentang waktu beberapa jam hingga beberapa minggu. Proses utama dalam siklus ini meliputi penguapan, kondensasi, dan presipitasi. Lalu, tahapan dari siklus hidrologi pendek yaitu penguapan. Air di permukaan seperti lautan, danau, sungai, dan tanah terpapar panas matahari dan menguap menjadi uap air. Proses penguapan juga dapat terjadi melalui tanaman dalam proses yang disebut transpirasi. Lalu tahapan yang kedua ada kondensasi. Kondensasi adalah uap air yang terangkat ke atmosfer mengalami pendinginan dan berubah menjadi tetesan air. Proses ini terjadi ketika uap air naik ke lapisan atmosfer yang lebih dingin dan berinteraksi dengan partikel-partikel udara. Tahapan yang ketiga ada presipitasi. Presipitasi adalah tetes air yang terbentuk dalam proses kondensasi, berkumpul dan membentuk awan ketika awan jenuh dengan tetesan air. Presipitasi terjadi dalam bentuk hujan, salju, embun beku, hujan es, atau bentuk presipitasi lainnya. Air yang jatuh ke permukaan bumi dapat mengisi sungai, danau, atau meresap ke dalam tanah membentuk air tanah. Bagian kedua siklus hidrologi adalah siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang berlangsung dalam rentang waktu yang lebih lama, biasanya dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Siklus ini melibatkan aliran air yang lebih kompleks dan melibatkan interaksi antara berbagai komponen hidrologi. Lalu aspek penting dari siklus hidrologi sedang adalah adanya pergeseran waktu. Selama siklus hidrologi sedang, air yang jatuh sebagai presipitasi tidak selalu langsung mengalir ke sungai atau laut. Sebagian air disimpan dalam tanah. Sebagian air tanah dapat mempengaruhi ketersediaan air dalam jangka waktu yang lebih lama. Air tanah kemudian dapat keluar melalui mata air. Yang kedua ada evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah total penguapan dan transpirasi yang terjadi di suatu daerah pada skala sedang. Evapotranspirasi memainkan peran penting dalam memindahkan air dari permukaan bumi kembali ke atmosfer. Tanaman menggunakan air melalui akar mereka dan menguapkan air melalui stomata di daun mereka. Yang terakhir siklus hidrologi adalah siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang mencakup rentang waktu yang sangat panjang, berlangsung dalam skala geologi selama ribuan hingga jutaan tahun. Komponen penting dalam siklus hidrologi panjang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pengendapan dan pembentukan batuan, yang kedua perubahan topografi, yang ketiga siklus air dalam batuan, dan yang terakhir perubahan geologi dan litosfer. Nah, jadi kesimpulan siklus hidrologi adalah sebagai proses air yang berasal dari atmosfer ke bumi, lalu air tersebut akan kembali lagi ke atmosfer dan demikian siklus ini terus berjalan seterusnya. Siklus air sendiri merupakan salah satu siklus biokimia yang terjadi di bumi dengan tujuan mempertahankan jumlah dan ketersediaan air. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah mendengarkan materi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.